Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena jilid 5A tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk membersihkan waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 3. Di sini nggak ada halamannya, ini pastinya adalah halaman 3 karena di halaman setelahnya adalah halaman 4, berarti ini halaman 3. Di halaman 3 ini ada ayo berlatih IPA. Nomor 1 saya baca, apa saja alat gerak makhluk hidup? Tuliskan kegunaan alat gerak tersebut. Makhluk hidup itu bisa manusia dan hewan. Jadi jawabannya adalah kaki untuk berjalan, berlari atau melompat, sedangkan sayap untuk terbang, sirip untuk berenang, dan otot perut untuk berjalan pada hewan melata. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya seperti biasa. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2, apa perbedaan alat gerak aktif dan pasif? Jawabnya adalah alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Nomor 3, dibaliknya halaman 4. Perhatikan gambar berikut, ini ada gambar citah. A. Apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping? Jawabnya adalah kaki. Saya ulangi, yang A jawabnya kaki. Yang B, apa kegunaan alat yang digunakan hewan tersebut? Jawabnya adalah untuk lari. Saya ulangi, untuk lari atau berlari. Lanjut ke yang C. Tuliskan dua kegunaan lain dari alat gerak hewan tersebut. Jawabnya adalah mencengkram mangsa dan berjalan. Saya ulangi, jawaban yang C adalah mencengkram mangsa dan berjalan. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar yang X menunjukkan otot dan gambar Y menunjukkan tulang. Pertanyaan yang A, alat gerak yang ditunjuk oleh huruf X termasuk alat gerak? Jawabnya adalah aktif. Yang A jawabnya aktif. B, alat gerak yang ditunjukkan oleh huruf Y termasuk alat gerak? Jawabnya pasif. C, jelaskan hubungan kedua alat gerak tersebut berdasarkan gambar di samping. Jawabnya adalah otot menggerakkan tulang sehingga tangan dapat bergerak. Saya ulangi, otot menggerakkan tulang sehingga tangan dapat bergerak. Nomor 5, buatlah model alat peraga wayang manusia dari kertas. Silakan dikerjakan secara mandiri ya adik-adik. Maka itu kita lanjutkan langsung ke halaman 5. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya adik-adik silakan baca dulu yang sebuah teks yang berjudul Gurita di Kotak yang berwarna abu-abu ini. Saya langsung aja ke ayo berlatih. Pertanyaan nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang ide pokok teks? Jawabannya adalah ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Nomor 2, di manakah letak ide pokok dapat ditemukan dalam suatu teks? Jawabnya adalah di kalimat utama suatu teks. Di kalimat utama suatu teks. Nomor 3, apa manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Apa manfaatnya? Nomor 3, jawabnya kita akan lebih mudah untuk mengetahui inti masalah pada suatu teks. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 4, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok teks? Jawabnya adalah dengan membaca secara keseluruhan dan membaca saksama. Nomor 5, tuliskan ide pokok dari teks gurita di atas menggunakan bahasamu sendiri. Nomor 5, menurut karangan saya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 6. Di sana ada ayo berlatih SBDP. Nomor 1, apa saja langkah-langkah yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi? Nomor 6, yang pertama menentukan tema, yang kedua membuat sketsa, yang ketiga mewarnai gambar ilustrasi.
Nomor 2, pilihlah salah satu cerita berikut lalu buatlah gambar ilustrasi tersebut menggunakan media kertas dan alat mewarnai berupa pensil warna atau krayon. Saya di sini memilih cerita 1 ya adik-adik. Saya baca dulu cerita 1. Made suka memelihara hewan. Dia memelihara seekor kucing. Setiap hari Made rajin memberi makan berupa ikan untuk kucingnya. Jadi kurang lebih sketsa gambarnya seperti ini adik-adik. Ada gambar seekor kucing, kemudian di depannya ada ikan untuk dimakan. Silakan di stop videonya dan disalin gambarnya. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman 8 ya adik-adik ya. Di halaman 8 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa sebelumnya, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Kehidupan Burung di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Jawabnya adalah singkat yaitu tentang burung. Sudah disalin adik-adik. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Apa ide pokok pada paragraf pertama? Jawabnya adalah ciri-ciri burung. 3. Di manakah letak kalimat utama pada paragraf kedua? Jawabnya adalah di awal paragraf. Nomor 4. Apa kalimat utama yang terdapat pada paragraf ketiga? Jawabnya ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Nomor 5. Apa ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua dan ketiga? Jawabnya adalah cara burung dapat terbang. Cara burung dapat terbang. Nomor 6, ceritakan kembali keseluruhan ide pokok teks di atas menggunakan bahasamu sendiri. Baiklah, ini saya sudah memuatnya untuk adik-adik. Burung termasuk jenis hewan unggas. Ciri burung yaitu tubuhnya burung ditutupin bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Burung menggunakan sayapnya saat terbang. Ada juga jenis burung yang tidak dapat terbang yaitu burung unta dan burung penguin. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 10. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Tuliskan bunyi sila Pancasila dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila tersebut. Diskusikan bersama teman sebelahmu. Ini urut ya adik-adik ya. Bunyi sila yang pertama yaitu persatuan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah dibuatkan satu contoh perilaku sehingga kita tugasnya adalah mengisi 2 contoh lagi untuk perilaku yang sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanannya Maha Esa. Di sini sudah saya tambahkan 2 contoh sikap yang sesuai dengan ketuhanannya Maha Esa. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua adalah menghormati antar umat beragama. Adapun yang kedua, bunyi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 2 contohnya adalah yang pertama menolong teman yang kesusahan, yang kedua membantu korban bencana alam. Adapun yang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, 2 contoh sikap yang termasuk atau mencerminkan Persatuan Indonesia adalah yang pertama mengikuti upacara bendera, yang kedua bermain tanpa membeda-bedakan. Maksudnya tidak membeda-bedakan teman ya adik-adik. Kemudian nomor 4 yaitu sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2 sikap yang terkandung dalam sila keempat yaitu yang pertama melakukan diskusi dengan baik dan yang kedua menghargai pendapat teman. Sekarang kita lanjut ke sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 sikap yang berhubungan dengan sila di atas. Yang kelima adalah yang pertama tidak bersifat boros dan yang kedua adalah membagi tugas dengan adil. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Maka itu kita lanjutkan langsung ke halaman 11. Di halaman 11 ini ada ayo berlatih IPS. Langsung ke pertanyaan nomor 1, bagaimana letak halaman 11 ya adik-adik. Bagaimana letak geografis Indonesia? Jawabannya adalah terletak di antara benua Australia dan benua Asia.
dan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 2, bagaimana letak astronomis Indonesia? Jawabnya adalah berada di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut, tuliskan batas-batas geografis Indonesia pada berdasarkan peta berikut. Ada A, B, C, D, E, F. Sudah ada di sini adik-adik. Yang A itu adalah Laut Andaman, yang B adalah Laut Tiongkok Selatan, yang C adalah Samudra Pasifik, yang D Samudra Hindia, yang E Papua Nugini, dan yang F adalah Australia. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan lagi ke halaman 12, satu lagi ya. Di halaman 12 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul pergerakan hewan melata di kotak yang berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1, apa ide pokok dari paragraf tersebut? Jawabnya adalah cara gerak ular. Cara gerak ular. Nomor 2, di manakah kalimat utama dari paragraf di atas? Jawabnya adalah awal paragraf. Nomor 3, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut. Wah, ini kalimat penjelasnya panjang ya adik-adik ya. Yang pertama adalah ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Kemudian untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Kalimat penjelas yang ketiga adalah hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemudian kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Nah, itu semua tadi adalah kalimat penjelasnya. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Buatlah kalimat-kalimat penjelas untuk kalimat utama ikan bergerak dengan cara berenang di air. Oke, sedikit saya karangkan di sini ya adik-adik ya. Untuk nomor 4, lanjutan dari kalimat penjelasnya tadi adalah ikan dapat berenang dengan bantuan sirip dan ekor. Satu lagi kalimat, tubuh ikan panjang dan ditutupi oleh sisik dapat membantu ikan berenang di air. Jadi ada 2 kalimat saja yang saya tambahkan untuk membuatnya menjadi sebuah paragraf. Oke, nomor 4, silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya. Saya rasa sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya agar adik-adik makin pintar. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Kemudian jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Bupena jilid 5A tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.